أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Pada subuh ini kami ada di Pantai Pangandaran dalam rangka rihlah refreshing bersama santri-santri Hamalatul Quran. Walaupun sedang jalan-jalan, seperti biasa kajian subuh kita tetap jalan. Dan hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran surah Al-Buruj. Melanjutkan tafsir Al-Quran surah Al-Buruj setelah sebelumnya kita membahas surah Al-Buruj ayat ke-1. Jadi teman-teman semua yang menyimak di rumah, ibu-ibu maupun jemaah semua, insyaallah kita akan membahas tafsir Al-Quran ya, setelah kita tadi cari-cari view pantai. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat siaran langsung dari Pantai Timur Pangandaran. Mohon maaf bila ada agak gelap sedikit. Kita bahas tafsirnya. Setelah kemarin kita masuk kepada ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sama'i datil buruj, wasyama'i demi langit, datil buruj yang memiliki gugusan bintang. Mari kita membahas apa arti al-buruj. Al-buruj itu adalah gugusan bintang di mana terdapat beberapa keajaiban. Ini sumpah Allah yang pertama. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu pertama dengan as-sama'i datil buruj. Yang kedua, ayat yang akan kita bahas, ayat kedua, wal yaumil mau'ud. Wal yaumi artinya dan demi hari, al mau'ud yang dijanjikan. Wal yaumil mau'ud dan demi hari yang dijanjikan. Jadi kalimat yaumi ini atof ya. Kalimat yaumi adalah ma'tuf kepada ayat sebelumnya. Jadi sama-sama kasroh. Was-sama'i wal yaumi. Berarti hukumnya sama. Berarti ayat kedua ini adalah sumpah. Wa huwa qasamun akhar. Jadi qasami wal yaumi adalah sumpah yang lain. Jadi yang pertama Allah bersumpah dengan langit. Yang kedua Allah bersumpah dengan hari. Wal yaumil mau'ud, dan hari mau'ud yang dijanjikan. Mau'ud itu bahasa Arabnya yang dijanjikan. Diambil dari kata wa'ada. Wa'ada janji. Jadi Al-Quran, ibu isinya dua. Isinya wa'dun dan wa'id. Al-Quran isinya ancaman, janji dan ancaman. Wa'dun wa wa'id. Jadi Al-Quran isinya wa'dun wal wa'id, janji, harapan-harapan dari Allah, dan wa'id, ancaman-ancaman. Maka di sini mau'ud yang dijanjikan, wal yaumil mau'ud hari yang dijanjikan, wal yaumil mau'ud yang dimaksud yang dijanjikan ini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi seolah-olah Allah berfirman dengan lafaz wal yaumil qiyamah, demi hari kiamat. Demi hari kiamat. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wa yaumil mau'ud. Ibnu Abbas berkata, wu'ida ahlus sama wa ahlul ardi an yajtami'un. Penghuni langit dan penghuni bumi
dijanjikan berkumpul pada hari kiamat. Jadi Allah menyuruh kita memperhatikan tentang janjinya, bahwa Allah bersumpah dengan hari kiamat, bahwa hari kiamat seluruh penduduk bumi dan penduduk langit akan dikumpulkan di tempat yang sama, yaitu di Ardul Mahsyar, di padang mahsyar, di mana kita akan dikumpulkan semua orang yang pertama ada di alam dunia ini sampai orang yang terlahir hidup di alam dunia ini. Wal yaumil mau'ud, di hari yang dijanjikan, dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tanpa alas kaki, urotan, dalam keadaan tanpa berpakaian, gurlan, tanpa dihitan, buhman, tanpa bawa apa-apa. Ya, seluruh manusia akan dikumpulkan di tempat yang sama, tidak membawa apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi yang disebut dengan yaumil mau'ud, yang pertama ditafsirkan adalah hari kiamat, yaumil mau'ud. Yang kedua, yang disebut dengan awal yaumil mau'ud adalah alladzi yakhrujun nasu fihi min kuburihim, yaitu hari di mana manusia akan dibangkitkan pada hari itu dari kuburan-kuburan mereka. Jadi Allah akan membangkitkan mereka dari alam kubur mereka. Ini maksud dengan wal yaumil mau'ud, berarti hari kebangkitan, hari bangkit dari alam kubur. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 43 sampai 44. Jadi yang disebut wal yaumil mau'ud, yang pertama al-qiyamah, hari kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan dari alam kubur mereka. Allah berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khasyiatan absaruhum tarhaquhum dillah dalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur mereka dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia, dalam keadaan mereka memikirkan pandangannya, mereka menekurkan pandangannya, menundukkan pandangannya, diliputi kehinaan demi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Jadi hari yang kedua adalah hari mereka keluar dari alam kubur mereka, wal yaumil mau'ud. Jadi Allah menjanji bahwa kita akan menghadapi hari kiamat. Yang kedua, Allah akan membangkitkan kita di alam kubur. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104, Allah berfirman, yauma natwis sama qatayyis sijil lil kutub kama badana awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang patut kami tepati. Sungguh kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi kata Allah, semua manusia pada akhirnya akan dibangkitkan pada hari di mana Allah akan menggulung langit-langit seperti Allah menggulung kertas-kertas. Yaumat tatwi sama. Yang kedua, dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-79, Allah berfirman, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu ke tempat yang mulia. Ini janji Allah kepada orang yang suka sholat tahajud, sholat malam, ya, bahwa orang-orang yang suka sholat malam, Allah berjanji, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Berarti yaumil mau'ud adalah hari dijanjikan kepada kita bahwa kita akan dibangkitkan ke tempat yang terpuji. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan syarat rajin ibadah tahajud, sholat tahajud. Jadi kalau kewajiban sholat wajib
Sholat wajib itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau kita melaksanakan sholat wajib, kata Nabi, seperti engkau mandi sehari 5 kali. Seperti engkau berada di sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali. Dalam artian pasti membasuh, menghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau sholat sunnah itu artinya untuk menutupi kekurangan pada sholat wajib, plus ditambah sholat malam untuk meningkatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah berkata bahwa kemuliaan orang beriman itu terletak pada sholat malamnya. Gitu. Jadi sebisa mungkin berapapun yang penting kita sholat malam, usahakan jangan pernah terlewat. Itulah wal yaumil ma'ud, yaitu dibangkitkan di tempat terpuji pada hari kiamat dari alam kubur mereka. Ibnu Hatim berkata dari Abdullah bin Muhammad bin Amr al-Ghazi telah menceritakan kepada kami Ubaidullah, yaitu ibu Musa telah menceritakan kepada kami Musa bin Ubaid bin Ayub bin Khalid bin Safwan bin Aus al-Ansari telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rafi dari Abu Hurairah, ya, maka Rasulullah bersabda, wal yaumil ma'ud, yang dimaksud dengan yaumil ma'ud dalam surah Al-Buruj adalah yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa yaumil ma'ud adalah hari kiamat. Rentetan peristiwa yang akan kita alami dari sejak dibangkitkan dari alam kubur sampai peristiwa padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisablah, ditimbanglah segala amal ibadah kita. Seperti kata Muhammad Ali As-Subuni, ya, bahwa Allah bersumpah wal yaumil mau'ud, dengan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat yang dijanjikannya. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi hadisa. Allah lah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Barang siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Jadi Allah bersumpah, demi Allah pasti kamu akan dikumpulkan. Jadi ini menepis, ya, menolak orang-orang yang pahamnya paham sekuler, ya, paham liberal, bahwa tidak ada kehidupan setelah akhirat. Ditepis oleh ayat-ayat Al-Quran, ditepis oleh hadis-hadis Rasulullah, bahwa akhirat itu benar-benar nyata adanya. Makanya di akhirat ada orang yang menyesal dengan penyesalan yang teramat dalam, gara-gara hari ini tidak percaya bahwa akhirat itu benar-benar ada. Makanya kata Allah, benar-benar la yajma'annakum, Allah akan mengumpulkan kalian, ya, wal yaumil ma'ud, karena sungguh inilah hari yang dijanjikan. Sedangkan bagi orang beriman yang yakin bahwa dia akan dikumpulkan di alam mahsyar, yang yakin mereka akan dibangkitkan di alam mahsyar, wal yaumil mau'ud, memang dalam tafsir surah Al-Buruj ini, ketika Allah bersumpah dengan hari-hari yang dijanjikan, demi hari yang dijanjikan, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 103, Allah mengatakan, la yahzunuhumul faja'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Orang-orang beriman, mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan pada hari kiamat itu, pada hari yang besar itu, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Jika kata Allah, orang-orang beriman tidak akan ada ketakutan. Saat orang-orang kafir, saat orang-orang berdosa merasa ketakutan pada hari kiamat, karena semua dikumpulkan, yang teringat cuma dosa-dosanya. Matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala mereka. Ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ada orang yang berjalan dengan mukanya. Ada orang yang bercucuran darah, nanah.
saking mengerikannya peristiwa di padang mahsyar. Mereka akan mengalaminya selama 50 ribu tahun, khamsina alfasana. Jadi sebelum ditentukan surga dan neraka, kita itu akan berdiri di padang mahsyar selama 50 ribu tahun, menunggu dihisab, menunggu disidang. Saat sedang ketakutan, matahari didekatkan sejarak 1 mil di kepala mereka. Bahkan kata Nabi, banyak yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tapi kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ini bahwa tenang, wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan itu adalah hari yang menyenangkan bagi orang beriman. Kenapa? Karena mereka tidak akan bersedih, mereka tidak akan ketakutan pada hari kiamat. Terutama samatun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Terutama orang-orang yang kata Nabi ada 7 golongan ya yang akan dinaungi pada hari kiamat, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Allah pasti akan naungi. Yang kedua yang akan dinaungi pada hari kiamat adalah seseorang yang rajin ibadah ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya terkait dengan masjid. Yang ketiga yang dinaungi pada hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemudi yang tumbuh berkembang dalam ibadah pada Allah. Sejak balik sampai dia meninggal, dia senantiasa beribadah pada Allah. Maka dia akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari yang dijanjikan itu. Yang keempat, ya, seorang yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Selanjutnya orang yang saling mencintai karena Allah. At-tahabba fillah wal bughdu fillah. Kemudian orang yang berinfak, lalu dia menyembunyikan tangan kanan, dia menyembunyikan tangan kirinya, sehingga dia berinfak dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan semua itu adalah janji Allah wal yaumil mau'ud. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi bahwa hari yang dijanjikan itu pasti akan datang. Itulah wal yaumil mau'ud. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat ke 52. Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dialami oleh orang-orang kafir. Mereka berkata, qalu, alangkah jeleknya, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Itulah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah para rasul-rasul. Jadi kalau orang beriman tidak akan merasa takut, kalau orang kafir dan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan, ketika dia meninggal, kemudian Allah bangkitkan dari alam kubur, kemudian Allah kumpulkan di padang mahsyar, mereka akan mengalami ketakutan yang sangat dahsyat. Hati-hatilah, waspadalah bahwa semua yang akan kita alami akan kita rasakan akibatnya di akhirat nanti. Itu yang pertama, ayat kedua. Ayat kedua. Sekarang ayat ketiga. Wa syahidin wa mashhud. Dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syahid. Wa syahid. Syahid itu artinya yang menyaksikan. Mashhud yang disaksikan. Syahid yang menyaksikan, mashhud yang disaksikan. Kita ada asyhadu, aku bersaksi. Syahadah, persaksian. Jadi syahid ini sudah jadi bahasa Indonesia sebetulnya di sebagian. Nah, tapi banyak yang belum tahu sebagian orang. Jadi di sini menggunakan lafaz yang nakiroh, yang umum. Maka di sini tentang makna syahid, Allah bersumpah dengan syahid dan masyhud, dengan yang disaksikan, dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi kalau ditanya tadi, yang pertama
ya, sumpah Allah, was-samai datil buruj. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki al-buruj. Apa al-buruj itu? Yang pertama gugusan bintang. Itu. Kalau ditanya yang ayat kedua, wal yaumil mau'ud, apa hari yang dijanjikan itu? Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan, yang jawabannya adalah hari kiamat. Yang ketiga, wasyahidi wa masyhud. Allah bersumpah dengan syahid. Allah bersumpah dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa itu? Masih samar, belum jelas. Apa yang menyaksikan, siapa yang menyaksikan, dan apa yang disaksikan. Maka jawabannya sebenarnya ada 24 pendapat tentang yang dimaksud dengan syahid wa masyhud. Ada 24 pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud asyahid adalah Jumat, masyhud adalah hari Arafah. Yang dimaksud dengan hari syahid adalah hari Jumat, masyhud adalah hari Arafah. Itu pertama, pendapat pertama. Yang kedua, syahid adalah hari Jumat, masyhud adalah hari nahar, hari penyembelihan pada ibadah haji. Jadi tetap syahid itu disebutnya hari Jumat. Itu pendapat yang pertama dan yang kedua. Ya, karena hari Jumat itu hari yang Allah berkahi di sini katanya. Hari yang dimana syahid menyaksikan setiap amal yang dilakukan pada hari itu. Dan hari Arafah disebut masyhud karena manusia menyaksikan musim haji padanya dan disaksikan oleh para malaikat. Jadi keutamaan hari Jumat. Jadi ibu-ibu yang suka Jumat barokah pantas, ya, karena benar-benar Jumat itu disebutnya syahid, hari yang menyaksikan. Jadi hari Jumat itu adalah harinya tuannya hari, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, nyonyanya hari, ibunya hari. Jadi antara 7 hari itu, hari yang paling Allah sukai beramal padanya adalah hari Jumat. Makanya pada hari Jumat kita dianjurkan baca Al-Quran, yang sangat ditekankan. Terus pada hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak memperbaiki amal, memperbanyak amal, karena itu adalah hari yang menyaksikan syahid. Maka di hari Jumat ada waktu di mana jika dia mohon ampun pasti Allah ampuni. Jika dia berdoa maka Allah pasti akan kabulkan. Yaitu waktunya ada beberapa pendapat. Yang pertama saat ibadah Jumat, sholat Jumat. Yang kedua ketika asar, gitu ya. Jadi syahid adalah hari Jumat. Ini wajar jika banyak yang melaksanakan Jumat barokah, gitu ya, karena memang Jumat itu adalah hari yang penuh barokah bagi orang-orang yang beramal. Gitu. Yang kedua masyhud tadi disebutnya adalah hari Arafah karena Arafah disaksikan malaikat. Pendapat kedua, syahid adalah hari Jumat, masyhud adalah hari nahar. Yang ketiga, syahid adalah hari Jumat, masyhud adalah hari nahar. Ini pendapat Ibnu Umar. Yang ketiga, syahid adalah Allah, masyhud adalah hari kiamat. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan syahid adalah syahid adalah Allah, ya, dan masyhud adalah hari kiamat. Makanya asyahid, yang maha menyaksikan adalah Allah, masyhud dan disaksikan adalah hari kiamat. Yang keempat, syahid adalah hari Arafah, masyhud adalah hari kiamah. Ini pendapat Mujahid. Pendapat yang kelima, wasyahid adalah Nabi Muhammad, masyhud adalah hari kiamat. Ini pendapat Yusuf bin Mihran. Pendapat yang kelima ini masih tentang syahid wa masyhud, ya. Pada surah Al-Buruj ayat 3 ini beberapa pendapat, terjadi 24 pendapat. Yang keenam, syahid adalah hari kiamat, masyhud adalah manusia. Yang menyaksikan adalah hari kiamat, maksud yang disaksikan adalah manusia. Itu pendapat yang keenam. Pendapat yang ketujuh, syahid adalah hari Jumat, masyhud adalah hari kiamat. Yang kedelapan, syahid adalah hari Tarwiyah, masyhud adalah hari Arafah. Ini beribadah haji, hari-hari ibadah haji.
Yang kesembilan, syahid adalah Allah, masyhud adalah anak Adam, manusia. Pendapat 10, syahid adalah Muhammad, sedangkan masyhud adalah hari Arafah. Ke-11, syahid adalah Nabi Muhammad, masyhud adalah hari kiamat. Ke-12, syahid adalah Adam, masyhud adalah hari kiamat. Ke-13, syahid adalah Adam dan cucunya, masyhud adalah hari kiamat. Ke-14, syahid adalah manusia, masyhud adalah Allah. Ke-15, syahid adalah Nahar, masyhud adalah hari Arafah. Ke-16, syahid adalah Isa bin Maryam. Nah, ini ada yang menyatakan syahid adalah Isa bin Maryam. Masyhud adalah umatnya, umat Nabi Isa. Jadi ada yang menafsirkan sampai sejauh Nabi Isa. Karena ada ayat Al-Quran, wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi atas mereka. Ke-17, syahid adalah Muhammad, sedangkan masyhud adalah umatnya. Nah, ini. Kalau Nabi Muhammad akan menjadi saksi pada hari kiamat. Wajib Nabi ka ala haula'i syahida. Dan kami akan menjandangkan kamu pada wahai Nabi Muhammad pada hari kiamat sebagai saksi atas umatnya. Gitu. Yang ke-18, syahid adalah umat Islam, masyhud adalah manusia. Nah, dalam Al-Baqarah ada ayat litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian umat Islam menjadi saksi atas seluruh manusia. Yang ke-19, syahid adalah al-hafadhah, malaikat-malaikat yang menjaga, sedangkan masyhud adalah anak Adam, manusia yang dijaga. Yang ke-20, syahid adalah al-haq, kebenaran, masyhud adalah al-qaun, alam dunia. Jadi syahid adalah kebenaran, qaun adalah alam dunia, masyhud adalah alam dunia. Yang ke-21, syahid adalah Hajar Aswad, masyhud adalah yang beribadah haji. Yang ke-22, syahid adalah para nabi, masyhud adalah Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Yang ke-23, syahid adalah Allah, masyhud adalah Allah dan para malaikat. Al-masyhud adalah ahli ilmu, seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. Yang terakhir, yang ke-24, syahid adalah Nabi, masyhud adalah umat-umatnya. Jadi ada 24 pendapat yang dimaksud dengan asyahid. Ya. Jadi Allah berfirman, bersumpah pada ayat ketiga surah Al-Burj ini, wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Siapa mereka? Syahid wa masyhud. Ada 24 pendapat. Karena kalimatnya nakiroh, umum, tidak menggunakan alif lam. Jadi kalau pakai alif lam mah wasyahidu, wasyahidi pakai alif lam, wa asyahidi kan, wal masyhudi. Maka jadi nakir, jadi makrifat. Maka itu sudah tentu. Karena kalimatnya nakiroh, jadi banyak berbagai penafsiran di dalamnya. Tapi kata Imam Al-Qasimi dalam kitab tafsirnya, di antara yang ke-24 itu, maka yang dimaksud dengan syahidi wa masyhud yang diambil oleh kebanyakan ulama adalah lafaz. Barangkali yang paling penting adalah dan paling utama adalah, yang paling dikenal adalah, yang paling jelas adalah qarinah yang ada padanya, yaitu berlaku atas semua pendapat itu sesuai dengan dalil-dalil. Tapi sebenarnya maka kata Imam Asy-Syaukani bahwa di antara kumpulan pendapat-pendapat itu yang paling kuat adalah hari Jumat, asyahid, dan masyhud adalah hari Arafah. Jadi Imam Asy-Syaukani merangkum bahwa yang dimaksud dengan syahidi wa masyhud adalah hari Jumat dan hari Arafah. Karena Allah sedang berbicara hari, gitu. Kepada ayat sebelumnya. Kan sebelumnya Allah mengatakan wal yaumil mau'ud, pada hari yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Hari kiamat. Yang kedua, wasyahidi wa masyhud, dan hari yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa yang disaksikan? Hari Jumat. Yang menyaksikan hari Arafah, hari yang disaksikan. Hari Jumat di mana kata ahli tafsir
adalah sungguh ia menyaksikan amal padanya. Karena pada hari Jumat orang yang beramal sangat-sangat ditekankan. Allah akan menyaksikan amal tersebut pada hari Jumat, kan harinya hari yang sangat mulia dan tuannya hari. Sedangkan masyhud hari Arafah, di mana orang-orang yang berkumpul nanti di padang Arafah yang sedang ibadah haji, dia sedang disaksikan oleh kumpulan para malaikat. Maka yang dipilih juga oleh Imam dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, hari masyhud, syahidi wa masyhud, syahid adalah hari Jumat, masyhud adalah hari Arafah, sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah ya, dengan berbagai redaksi. Sedangkan wasyahidi wa masyhud adalah hari di mana mereka akan disaksikan amal-amalnya. Jadi ini ada beberapa ayat yang hampir mirip ya, tentang persaksian asyahidi wa masyhud. Jadi yang pertama, Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang. Yang kedua, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan syahidi wa masyhud, dengan berbagai pendapat. Yang dipilih, yang banyak dipilih oleh para ulama adalah hari Jumat dan hari Arafah, di mana di sana amal disaksikan oleh para malaikat. Ini baru sumpahnya. Nanti minggu depan kita akan menjawab dengan jawab sumpah. Jadi kan ketika orang bersumpah pasti ada isi sumpahnya. Nah, isi sumpahnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Seperti gini, demi Allah, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu aku akan belajar adalah jawab sumpah. Maka sekarang kita sudah tahu sumpahnya ada 3. Maka insya Allah minggu depan kita akan jawab sumpahnya. Kita bahas di Rumah Tahfidz Hamalatul Quran. Demikian ketemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ini semakin semangat untuk mempelajari Al-Quran dan isinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. InsyaAllah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Salam dari kami dari Pantai Pangandaran. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.